Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Sri Dwi Rahayu dan Sahara Putri Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai respon to intervention model. Sebelum masuk ke pembahasan respon to intervention model, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama yaitu kognitif atau intelektual. Kognitif atau intelektual ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat berpikir, mengamati, mengingat, dan menganalisa baik secara ruang, konkret, matematis, serta kemampuan untuk dapat berpikir kreatif, cepat, dan menemukan ide-ide yang unik sehingga dapat menarik kesimpulan secara akurat, tepat, dan benar. Yang kedua ada sikap belajar. Sikap belajar ini merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon siswa dalam menjalankan tugas atau kegiatan yang dilakukannya dengan menyangkut ketekunan, ketelitian, kecepatan belajar, serta motivasi untuk berprestasi. Yang ketiga ada kepribadian atau personality. Profil yang dimiliki oleh calon siswa dalam hal stabilitas emosi, penyesuaian diri dengan lingkungan atau interaksi sosial, serta self-confidence, kemampuan melakukan sesuatu secara mandiri, serta potensi kepemimpinan yang akan dimiliki oleh calon siswa tersebut. Skala penilaian atau asesmen yang dilakukan untuk ketiga aspek tersebut dapat dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu ada rendah, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Yang selanjutnya yaitu ada IQ atau taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu dapat dilihat dan diukur melalui serangkaian tes yang diberikan, yaitu mencakup tes kecerdasan, penalaran kata secara logis, gambar, daya ingat, berhitung, analisis, bentuk dasar dan 3 dimensi, serta kreativitas. Terdapat hasil penelitian pada ketiga aspek psikologis yang dapat diteliti. Dari ketiga aspek penilaian psikologis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang perlu menjadi sorotan utama adalah potensi kepribadian, yaitu stabilitas emosi, penyesuaian diri atau self-confidence, kemandirian, dan potensi kepemimpinan. Potensi ini perlu diwaspadai khususnya pada calon siswa yang dinyatakan belum siap tapi diterima di dalam sekolah tersebut. Hal ini bisa berdampak pada sikap belajar dan kemampuan berpikir atau berpotensi untuk tidak berprestasi dalam belajar dan juga kepemimpinannya akan berkurang. Oleh karena itu, butuh penanganan dan pendampingan khusus dalam beberapa waktu berjalan dan perlu dimonitoring secara khusus pula. Selanjutnya yaitu di samping ini ada gambar hasil asesmen secara keseluruhan dari ketiga aspek psikologis calon siswa berdasarkan skala pengukurannya. Skala pengukurannya itu ada 5 kategori. Yang pertama ada rendah, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Dari studi literatur yang dilakukan melalui National Institute of Mental Health atau NIMH bahwa remaja pada tahap awal yaitu umur 10-14 tahun dan remaja tahap pertengahan antara umur 15-17 tahun memiliki perkembangan jiwa pada sisi emosi yang belum stabil. Merujuk pada hasil tes tersebut ditemukan masih banyak yang memiliki ketidakstabilan emosi sebagai area yang paling perlu diperbaiki pada diri remaja, termasuk pada potensi kepemimpinan, penyesuaian diri atau interaksi sosialnya, serta kepercayaan dirinya dan kemandiriannya. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh dari keluarga tersebut, suasana belajar pada sekolahnya, dan teman-teman sebayanya. Dan untuk siswa yang memiliki masalah atau kurangnya atau rendahnya pada sisi area stabilitas emosi akan berdampak pada perilaku atau tingkah lakunya yang negatif dalam kehidupan. Yang pertama yaitu seperti mencuri, memukul teman, melanggar peraturan, menunjukkan sikap agresif, atensi memori atau perhatian yang kurang, dan kurang atau tidak dapat melakukan self-control, tidak tekun dalam belajar, kepercayaan dirinya menjadi menghilang, dan kurang atau tidak mandiri, serta tidak dapat mudah beradaptasi, dan
tidak cakap dalam memimpin. Nah, beberapa siswa yang mempunyai potensi intelektual atau kognitif dengan IQ very superior atau sangat cerdas itu memiliki IQ di atas 130, dan beberapa calon siswa yang dikategorikan dalam kategori cerdas atau superior itu memiliki IQ di atas 120 sampai dengan 129. Perlu diberikan perlakuan khusus dengan memberikan tantangan belajar yang lebih tinggi, baik berupa tugas khusus maupun penambahan bahan material ajar minimal setingkat di atas standar agar potensinya ini terfasilitasi dan berkembang pesat serta berprestasi lagi. Oke, materi selanjutnya adalah respon to intervensi. Apa sih respon to intervensi ini? Respon to intervensi ini adalah sebuah metode untuk menyajikan screening di awal sebelum pembelajarannya dimulai. Nah, dalam hal ini guru memberikan multi-level intervensi pada siswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran maupun perilaku dan progres monitoring yang berkelanjutan pada siswa yang menerima intervensi tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, konsep di dalam model RTI atau respon to intervensi ini terdapat bagian-bagian atau langkah. Yang pertama yaitu melakukan screening di awal. Lalu kita akan mendapatkan database. Setelah itu monitoring dimulai. Nah, pada bagian database ini kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu pada tier pertama atau regular core. Yang kedua ada supplemental atau group dinamakan tier kedua, dan tier ketiga dinamakan special need intensive with individual intervensi. Nah, selanjutnya yaitu implementasi RTI atau respon to intervensi di dalam sekolah melalui multi-level intervensi. Nah, pada tier pertama atau regular core ini didapatkan seluruh siswa yang mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas reguler. Contohnya yaitu di masjid, di asrama dengan protokol standar yang sama. Yang kedua, beban akademik yang diberikan sesuai dengan standar yang minimal. Yang ketiga, progres monitoring dibuat di tiap 1 bulan sekali secara rutin, baik pada sisi akademis maupun perkembangan karakter pada siswa tersebut. Yang keempat yaitu siswa yang tidak mengalami perkembangan pada sisi akademis maupun sikap dan kepribadian selama 3 bulan ke depan akan dipindahkan ke tier kedua, yaitu untuk mendapatkan remedial atau pengulangan. Yang selanjutnya yaitu pada tier kedua atau suplemental. Nah, yang pertama ini siswa yang mengalami kendala akademis dan perilaku yang mendapatkan instruksional ditambahan pada hari ketiga sampai kelima dalam bentuk khusus, yaitu setelah dilakukannya evaluasi oleh guru untuk diputuskan apakah dipindahkan kembali ke dalam kelas reguler yang sebelumnya atau tidak. Nah, siswa yang mengalami perkembangan pada sisi akademis maupun sikap dan kepribadiannya selama 6 hari akan dipindahkan ke tier ketiga untuk mendapatkan special needs yang dilakukan secara bersama oleh guru, orang tua sebagai bentuk dukungan. Nah, siswa yang memiliki minat dan bakat yang khusus pada sisi akademis dan karakter akan dimasukkan ke dalam tier kedua dalam bentuk kelompok untuk pengayaan oleh guru. Nah, progres monitoring yang dibuat ini setiap 1 pekan 1 kali, yaitu pada sisi akademis maupun perkembangan karakter pada anak tersebut. Tier yang terakhir atau tier ketiga atau dinamakan dengan special needs, siswa yang mengalami kendala akademis dan perilaku mendapatkan perlakuan yang khusus oleh guru pada aspek karakter dan memberikan hal yang khusus selama 1 bulan. Nah, apabila tidak ada perkembangan maka siswa ini diperlukan atau diberikan tambahan waktu sampai siswa tersebut mengalami perkembangan yang baik dari sisi akademis maupun karakter yang cukup signifikan. Siswa yang memiliki IQ very superior dan superior akan diberikan tantangan khusus baik dari sisi akademis maupun karakternya. Nah, siswa yang memiliki IQ superior dan very superior ini diberikan tambahan pelajaran pada era akademis yang diminatinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.